Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Larsati dengan tinggi di belakang 192 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Larsati dengan tinggi di belakang 192 dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai teori perdamaian dari teori komunikasi. Nah, menurut definisinya dulu nih teman-teman, perdamaian itu kan seperti yang kita tahu itu milik kedua belah pihak untuk menghindari peperangan. Hal ini tuh nggak mengurangi pentingnya niat dan kemampuan partai atau seseorang atau kelompok untuk membangun hubungan damai. Poin mendasar dari perdamaian ini tuh adalah hubungan yang dibentuk oleh kedua pihak atau lebih. Pihak tersebut tuh bisa perseorangan, bisa negara, atau bangsa atau wilayah, atau peradaban. Nah, pastinya teori perdamaian ini tuh sebelum adanya teori pasti ada pencetusnya kan. Nah, pencetusnya itu ialah yang sudah tertera di sini yaitu Johann Galtung. Jadi konsep perdamaian ini tuh pertama kali muncul dari sebuah karya tulisan dari Johann Galtung, di mana Johann Galtung ini memberikan 3 model pendekatan dalam mencapai perdamaian, yakni yang pertama itu ada peacemaking, yang kedua ada peacekeeping, dan yang ketiga ada peace building. Nah, fokus kita saat ini sekarang itu kita akan bahas tentang peace building. Jadi, peace building ini seperti yang kita tahu itu merupakan salah satu model untuk mencapai suatu perdamaian menurut Johann Galtung. Nah, menurut definisinya, peace building ini tuh merupakan proses pembentukan yang tertutup pada implementasi praktis perubahan sosial secara damai melalui rekonstruksi atau pembangunan politik, sosial, dan ekonomi. Peace building ini tuh menjadi konsep pertama yang dicetuskan oleh Johann Galtung. Makanya kita di sini membahas tentang peace building. Nah, pendekatan ini tuh istilahnya tuh mencoba untuk menghubungkan kekerasan langsung dengan struktural gitu teman-teman. Udah kebayangkan soal peace building. Nah, perdamaian menurut Johann Galtung yang udah kita singgung tadi, ia tuh berpendapat bahwa perdamaian itu milik kedua belah pihak untuk menghindari suatu peperangan kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada 3 dimensi peran aktor dalam proses peace building menurut Johann Galtung. Yang pertama itu mengubah struktural yang kontradiktif. Mengubah struktural yang kontradiktif itu tuh cukup penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Elemen penting dalam mengubah struktural yang kontradiktif adalah state building dan demokratisasi. Nah, yang kedua ini dalam dimensi peran aktor dalam peace building, yaitu meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Maksudnya gimana? Bagian integral dari peace building untuk mengurangi efek dari sebuah konflik yaitu ini. Hal ini dicapai dengan program rekonsiliasi, membangun kepercayaan, membangun komunikasi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu dari dimensi peran aktor dalam peace building itu tuh pastinya mengubah sikap dan perilaku. Bentuk penguatan kapasitas perdamaian pada masing-masing individu. Hal ini tuh bisa dicapai dengan memberdayakan individu yang sebelumnya terkesampingkan, pemulihan trauma, dan luka psikologis. Nah, selanjutnya itu ada aspek perdamaian menurut Johann Galtung. Pastinya setiap teori, setiap apapun itu kan terdapat positif negatif. Nah, sama dengan teori perdamaian juga. Jadi hal ini tuh ditandain dengan relevansi dengan filsafat sosial dan politik yang dikenal sebagai perdamaian positif dan negatif. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Nah, dari perdamaian negatif. Jadi tuh perdamaian negatif ini tuh merupakan gagasan yang berhubungan dengan gejala langsung, keadaan perang, dan penggunaan serta efek kekuatan dan senjata. Kondisi damai yang ditandai dengan ketiadaan konflik antara kedua pihak atau lebih, ketiadaan asimetri ketakutan, ketiadaan kekerasan, dan ketiadaan pembenturan kepentingan. Nah, upaya dari perdamaian negatif ini tuh berfokus pada pengurangan terjadinya perang, teman-teman. Hal ini tuh dilakukan dengan menghilangkan ancaman ekstrim dari sistem perang dan membatasi perang melalui manajemen krisis internasional. Nah, dari negatif dan positif,
Tadi kan kita udah bahas soal negatif, nah sekarang kita bahas yaitu perdamaian positif. Perdamaian positif ini tuh adalah terpenuhinya rasa aman atau secure dan keadilan ekonomi dari sistem yang berlaku hingga terhapusnya diskriminasi ras, etnis, agama oleh struktural sosial. Perdamaian positif ini tuh bisa tercipta karena perangkat penyelesaian konflik yang demokratif dan non-koersif, adanya keadilan sosial, dan pembagian politik yang luas. Hal-hal yang termasuk dalam perdamaian positif itu apa aja sih? Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap penjajian multilateral, penggunaan pengadilan internasional, dan penyelesaian sengketa tanpa kekerasan, serta partisipasi dalam organisasi internasional. Jadi kita sudah menjelaskan ya mengenai perdamaian positif dan negatif. Nah, selesai sudah penjelasan sedikit saya tentang teori perdamaian. Tadi kita udah bahas tentang definisinya, terus siapa sih yang mencetuskan teori perdamaian, terus ada juga aspek-aspek dalam teori perdamaian, yaitu ada perdamaian positif dan negatif menurut Johann Galtung. Terus tadi kita juga udah bahas mengenai 3 dimensi peran aktor dalam pembentukan proses perdamaian. Nah, jadi sampai di sini aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman yang mendengarkan itu bisa menambah wawasan dan ilmu dan juga pengetahuannya mengenai teori perdamaian yang dicetuskan oleh Johann Galtung. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.